Ustadz, kalau ketawa itu menjadikan hatinya keras. Ada sebuah hadis, ini saya kasih hadis satu lagi. Inna min khiyari ummati, umatku yang terbaik kauman, kelompok orang, yadhakuna jahran, kalau dia ketawa dengan suara keras. Mengapa? Namun yang enak bukan 150 juta, yang enak rizki pas-pasan. Ingin ke Mekah sekeluarga, pas ada rumah sebelah dijual, pas ada. Ingin mobil yang baru, pas ada. Enak mana? 150 juta dengan pas-pasan. Ya Allah, berikan kami rizki pas-pasan ya Allah. Amin, amin, amin. Semua didoakan mudah-mudahan menjadi ahli surga. Kita mengundang miliaran malaikat untuk mendoakan kepada kota wisata Darussalam, Bogor, Depok, Jakarta, Jawa Barat. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan diamini oleh para malaikat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Para tamu Allah yang berbahagia, tema kita sangat agung. Kita berbekal agar dosa diampuni pada bulan Ramadan. Ini tema yang sangat luar biasa. Saya mau nanya dulu ya bagi para Bapak Ibu, siapa yang punya dosa tolong menjawab, yang tidak punya jangan, yang punya saja. Sekali saya bertanya, Bapak Ibu, kira-kira kita punya dosa apa tidak? Yang nggak punya jangan, yang nggak punya jangan. Kira-kira punya dosa apa tidak? Dan saat ini sudah diampuni oleh Allah. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirah. Siapa yang duduk sekarang ini dalam majelis taklim, dalam majelis zikir, maka dosanya diampuni sekarang. Oleh karena itu sampai di sini saja pengajian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diampuni ini, cukup Pak. Baik, masyaallah. Ini temanya ketika saya baca, masya Allah, berbekal agar dosa diampuni pada bulan Ramadan. Yang pertama, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, dengan penuh keyakinan ini adalah perintah dari Allah, wahtisaban, dan mengharapkan ridhanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dosanya yang lalu diampuni semuanya. Puasa ada 2 arti.
As-siyam ada dua, yaitu al-imsak, menahan, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa mulai adzan subuh tadi, yaitu kurang lebih jam 4:42 atau 41. Mulai detik itu dia tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka itu namanya puasa. Itu pertama. Dan ini semuanya sudah paham. Yang kedua, al-imsak, menahan an mubtilati sawabis saum. Kita menahan jangan berbuat yang membatalkan pahala puasa. Ada orang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Ada orang puasa dapatnya pintu royan. Allah berfirman, Ainas shaimun, mana bapak ibu yang puasa? Semuanya berdiri. Semuanya berdiri sedunia. Ainas shaimun, mana orang yang berpuasa? Pintu ar-rayyan dibuka. Udkhuluha bisalamin aminin, silahkan masuk kalian. Sudah masuk semuanya orang yang berpuasa, sudah tidak ada ketinggalan, ditutup pintunya. Kita berdoa mudah-mudahan semuanya bapak ibu kita, keluarga kita semuanya Allah izinkan masuk surga melalui pintu ar-rayyan. Amin, amin. Tapi tolong mulai hari ini bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi tolong pandangan mata jangan melihat yang maksiat, telinga jangan mendengarkan yang maksiat, lesan jangan berbicara yang maksiat, terutama sekarang ini, terutama ini di HP, tolong dijaga, jangan kita mencet yang maksiat. Ada tukang kebun namanya Mubarok, kerja kebunnya luas, milik orang kaya. Orangnya kaya, pinter, dermawan, ganteng. Istrinya kaya, pinter, cantik, dermawan. Mubarok kerja. Pas musim panen seperti di Taman Buah Mekarsari, ini seperti Taman Buah Mekarsari ya, yang luar biasa banyak buah di sana. Waktu musim, orang kaya ini mengundang teman-temannya, para pejabat diundang. Yuk kita main ke kebun. Sampai di kebun melihat buah, senang sekali, dipanggil Mubarak. Mubarak, iya pak, ambilkan buah yang manis. Siapa? Diambilkan, dipilihkan, mudah-mudahan tidak kecewa para tamu. Diambilkan, ternyata buahnya asem. Mulai nggak enak ini majikannya. Mubarak, ini kok asem? Ambilkan yang manis. Oh iya pak, iya pak. Diambilkan lagi, dipilihkan, ternyata tambah asem. Malu luar biasa. Akhirnya pura-pura supaya nggak malu. Gimana sekarang nih para tamu, kita ngambil sendiri-sendiri aja. Masya Allah, tinggal metik saja. Tinggal metik. Ayo makan sepuasnya, bawa pulang sepuasnya, pulang. Tapi jengkel di dalam hatinya majikannya ini. Mubarak, ada apa pak? Kamu kerja di sini berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun kamu tidak tahu buah yang manis? Gemetar dia. Maaf pak, saya 10 tahun di sini nggak pernah makan buah apapun di sini, kecuali kalau bapak izinkan, bapak kasih atau ibu kasih. Kaget majikannya. Kok ada tukang kebun tidak pernah makan buah tanpa seizin majikan? Kira-kira tukang kebun dengan pemilik kebun banyak mana makannya? Masya Allah. Kalau menurut kita kayaknya banyak yang tukang kebun. Walhasil dengan jawaban ini kaget majikannya. Betul kamu tidak pernah makan buah di sini selama 10 tahun? Saya tidak pernah makan buah apapun di sini. Karena kecuali kalau bapak izinkan atau ibu izinkan. Karena tugas saya bukan untuk makan, tapi tugas saya untuk merawat kebun untuk bapak. Majikannya masya Allah terkagum-kagum. Kok ada orang
waroknya kayak begini. Akhirnya diberitahu sama istrinya, "Ma, ada apa? Mubarok di sini kerja selama 10 tahun tapi nggak pernah makan buah apapun kecuali kalau kita izinkan, kita kasih." "Iya Pak, kok ada anak yang baik seperti ini." Akhirnya berunding, bagaimana kalau kita ambil menantu sendiri? Subhanallah. Dipanggil, "Mubarok." "Ya Pak, udah kebun ini mau saya serahkan kamu, asalkan kamu mau." "Tolong Pak, saya jangan dipecat Pak, saya orang miskin, saya mau kerja di sini Pak, saya dipecat." "Enggak, kalau kamu mau, ini saya serahkan kamu semuanya kebun ini." "Tolong Pak, saya jangan dipecat Pak, saya mau kerja di sini Pak." "Begini, kalau kamu mau, saya ambil menantu, ini saya serahkan kamu." Hampir pingsan Pak. Masya Allah. "Pak, saya nggak pantas Pak menjadi menantunya Pak. Pak, saya mau kerja di sini saja Pak." "Enggak, kalau kamu mau, kalau kamu mau saya ambil menantu." "Jangan Pak, saya nggak pantas Pak." Ibunya ngomong, "Iya Nak, kalau kamu mau saya ambil menantu sendiri." Akhirnya karena bapak ibunya begitu, kalau dipaksa saya mau. Subhanallah ya. Kalau pas mau, "Iya Mubarok, terima kasih kamu mau saya ambil menantu, tapi maafkan ya, anak saya buta, anak saya tuli, anak saya bisu." Menjerit dalam hatinya, "Ya Allah, lebih baik saya tidak punya istri daripada nanti istri saya buta, tuli dan bisu." Ya terima kasih. Pas hari H, setelah qabil tu nikah, "Silakan masuk ke kamar." "Enggak Pak, saya di sini saja Pak." "Silakan masuk, ditunggu istri kamu." "Enggak Pak, saya di sini saja." Karena pengantin baru dipaksa, "Silakan." Akhirnya jalan. Gemetar dia mau ketemu istrinya yang buta, tuli dan bisu. Dia mau masuk menyampaikan salam, "Assalamualaikum." Ternyata ada bidadari. "Waalaikumsalam warahmatullahi." Langsung dia mundur, "Silakan masuk, silakan masuk." "Enggak Pak, enggak Pak, salah kamar." Subhanallah. Bukan salah, itu istri kamu." "Enggak, katanya istri saya tuli, buta dan bisu." Maksudnya buta tidak pernah nonton sinetron. Maksudnya tuli nggak pernah dengerin dangdutan. Yang namanya bisu nggak pernah ngomel orang. Masya Allah. Inilah al-imsak. Setelah setahun punya anak namanya Abdullah Al-Mubarak, ulama besar. Karena apa? Karena dia menjaga makanan yang halal saja, tidak mau makan yang syubhat, apalagi yang haram. Jadi puasa adalah al-imsak, menahan. Mudah-mudahan puasa mata kita puasa. Amin, amin, amin. Sebab nonton TV itu dengerin berita ya, berantem antara DPR dengan Menko. Subhanallah, ini kadang-kadang ikut-ikutan juga kita ini ya, berantem ikut-ikutan kadang-kadang. Kita jaga telinga kita, dengan gimana kita jaga. Ini namanya puasa, al-imsak, menahan. Mudah-mudahan kita semuanya puasanya tidak batal. Amin ya. Tidak batal apa? Tidak batal pahalanya. Ini pertama. Jadi kalau ingin dosa diampuni, tolong puasa seluruh anggota badan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Qoma itu artinya sholat malam, sholat tarawih. Di Mekah sekarang berubah. Sebelumnya tarawihnya seperti NU, subhanallah. Sekarang tidak seperti Muhammadiyah, tidak seperti NU, masya Allah ya. Kalau Muhammadiyah 11, kalau NU berapa? 23. Terutama yang di militer, masya Allah, ada tarawih super kilat, 23 rakaat 7 menit. Subhanallah. Kira-kira berapa nih bagi-bagi ini ya. Insyaallah nih habis Ramadan saya mau ke Blitar, ingin ketemu Pak Kiai saya. Jadi coba bangga, 23 rakaat dibagi 7 menit, kira-kira masya Allah. Nih mudah-mudahan tarawih kita diterima oleh Allah. Man qama ramadhana, siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan yang kita kenal dengan tarawih, imanan wahtisaban, kita hanya mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya diampuni. Cuman ada sedikit nih Bapak, mumpung ini baru malam 12,
Siapa yang taraweh bersama imam sampai selesai? Tadi malam saya perhatikan 8:30 sudah selesai di masjid yang saya sholat. Ya, mudah-mudahan ada mobil yang menghalangi, boleh saya ingin Mohon maaf kepada jemaah yang memiliki mobil dengan plat nomor F1554JK dimohon agar dipindahkan terlebih dahulu karena menghalangi mobil yang akan keluar. Sekali lagi, jemaah yang memiliki mobil dengan plat F1554JK agar dapat dikeluarkan terlebih dahulu karena menghalangi mobil yang akan keluar. Syukran. siapa yang memindahkan mobil supaya tidak menghalangi mobil orang lain, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini judulnya langsung nih ya. Jadi siapa yang memindahkan, Masya Allah, luar biasa ini. Saya doakan ahli surga, amin, amin. Baik, ini langsung judulnya, Masya Allah, alhamdulillah. Sebab ada orang, maaf ini tisu, maaf tisu, ternyata terjatuh di masjid, terus kita ambil, kita masukkan saku, dosa diampuni. Dan dilaporkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad, itu umatmu orang soleh. Mengapa ya Allah? Karena dia melihat ada karpet yang tidak rapi, dirapikan. Masya Allah, ini tadi, terima kasih, ini guru saya ini, Masya Allah, tadi yang rapikan ini, Masya Allah ya. Beliau tadi yang rapikan ini, mudah-mudahan ahli surga, subhanallah. Ini tadi contoh, saya tadi perhatikan, saya iri hati, saya mau ngerapikan, udah didahului oleh, Masya Allah, mudah-mudahan guru saya diberkahi oleh Allah, amin amin, Masya Allah, mudah-mudahan ini merapikan saja. Urido alayya a'malu ummati, ini Rasulullah bersabda, Uridot alayya a'malu ummati, amal umatku dilaporkan kepadaku, hasanuha wa sayyi'uha, yang baik dan yang tidak baik. Contohnya pada waktu itu zaman Nabi belum ada karpet, belum ada keramik. Kalau dia melihat ada kotoran kemudian dirapikan, pasirnya dirapikan, itu amal baik umatku. Kalau ada orang nggak peduli, ada sendal berantakan dibiarkan saja, itu adalah amal jahat umatku, dan ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu terima kasih banyak, mudah-mudahan kita semuanya di sini, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla ma'al imam, siapa yang sholat bersama imam dari mulai isya, tarawih, witir, hatta yansharif, sampai imamnya selesai, kutibalahu qiyamul lailah, ditulis seperti orang sholat semalam suntuk. Saya ulangi lagi, kalau bisa dapat 8, jangan pulang, jangan mundur, jangan baca Quran, ikut sampai selesai. Pak Kiai, kan saya nanti mau tahajud. Boleh, silakan, sekalipun sudah witir masih boleh tahajud, masih boleh, tapi nggak pakai witir. Saya ulangi, man shalla ma'al imam, siapa sholat bersama imam hatta yansharif, sampai imamnya selesai. Sholat isya bareng, sholat tarawih bareng, sholat witir bareng, kutibalahu qiyamul lailah, ditulis seperti pahala sholat semalam suntuk. Masya Allah, ini senang sekali. Selain dosa diampuni, dapat pahala seperti sholat semalam suntuk. Baik, itu 2, puasa dan tarawih. Yang ketiga, man qoma lailatal qadri, siapa yang sholat berketepatan dengan Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddam imanan wa ihtisaban, dengan penuh iman dan mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Lailatul Qadar ini semuanya yang hadir, saya doakan tahun ini bisa itikaf di Masjidil Haram. Kalau tidak di Masjidil Haram, Masjid Darussalam, amin.
Ini saya perhatikan kayak di masjid masyhur Malik Abdullah, Masya Allah ya, King Abdullah, modelnya begini ini. Ini kapan dibawa dari sana ya? Diangkat dari Mekah ya Pak? Nah ini guru saya ini, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih, Masya Allah. Saya doakan ahli surga. Masya Allah. Ini mau senang sekali. Boleh nggak ya saya itikaf di sini ya? Masya Allah. Mudah-mudahan, Masya Allah. Jadi Lailatul Qadar itu jamaah sekalian, siapa yang membaca Al-Quran sekalipun hanya 1 halaman berketepatan Lailatul Qadar, pahalanya lebih utama daripada membaca Al-Quran selama 83 tahun. Siapa yang sholat tarawih berketepatan dengan Lailatul Qadar, maka lebih utama daripada sholat selama 83 tahun. Siapa yang sodakoh, ini tadi kotak lewat. Baik, ini saya potong sebentar. Siapa yang sodakoh jamaah sekalian, cita-citanya dikabulkan. Yang sakit disembuhkan oleh Allah. Anaknya menjadi anak soleh solehah, dan semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil dijamin masuk surga. Sampai Rasulullah bersabda kepada Utsman, la yadurru Utsman ba'dal yaum. Sekarang apapun yang dilakukan oleh Utsman bin Affan tidak bahaya, tetap dia masuk surga. Mengapa? Karena beliau beli sumur Ar-Rummah. Sumurnya itu milik Yahudi Pak, milik Yahudi. Oh ada guru saya, Masya Allah, ini ikut berantem nggak di DPR kemarin? Subhanallah, ini Masya Allah, ini ikut berantem nih, Insya Allah ya. Enggak, tapi beliau nggak berantem, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini ada guru saya Pak, kalau ada guru saya cukup bisa sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Alhamdulillah saya punya menantu lubis, itu lubis juga ini, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti malam kita berbuka dengan durian ucok. Amin. Subhanallah. Ini guru saya kemarin makan durian sama saya di Medan, Masya Allah. Terima kasih Gurunda Kiai Haji Iskan Lubis, Masya Allah. Waduh, malah hilang ini, Masya Allah. Ustaz. Jamaah sekalian, orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala pada Lailatul Qadar, ini luar biasa. Sedekah sekalipun hanya Rp2.000. Ini tadi kotak lewat, Masya Allah, saya senang sekali. Di Tanjung Priok, di Permai, ada masjid lebih kecil dari ini. Setiap shafnya diberikan kotak. Kotaknya dibentuk mobil bagus, dikasih roda, ditulis kendaraan surga. Masya Allah, setiap malam mendapatkan uang lebih dari 25 juta. Mengapa? Setiap orang mau naik ke surga. Masya Allah. Nih, ditulis kendaraan surga. Ada sebelahnya masjid yang sama besarnya, tapi kotaknya dibentuk keranda. Nggak ada yang sedekah. Subhanallah. Jadi jangan ditakut-takuti orang itu, jadi ketawa nih, Masya Allah. Terima kasih banyak. Ini tadi diumumkan tadi. Siapa yang mengumumkan tolong kotaknya dilewatkan, antum dapat pahala sejumlah orang yang sedekah. Masya Allah. Tapi ikut sedekah juga ya. Baik. Jadi siapa yang beramal soleh pada bulan Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala lebih utama daripada khairun min alfi syahrin, 1000 bulan. Kalau kita bulatkan lebih dari 83 tahun. Tapi caranya bagaimana? Siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, carilah 10 malam terakhir, mulai malam 21 sampai malam Idul Fitri. Kalau waktunya pendek, nggak ada waktunya, tolong cari malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Bahkan di Mekah, di Saudi Arabia, di seluruh masjid di Saudi Arabia, itu hanya kebanyakan mengincar malam 27. Karena ada sebuah hadis mengatakan bahwa Lailatul Qadar adalah jatuh setiap tahunnya tanggal 27. Maka masjid jami' yang ada di seluruh Saudi Arabia
Masya Allah, penuh. Jam berapa? Mulai jam 2. Qiyam namanya, sholatul qiyam. Sholatul qiyam rahimakumullah. Mulai. Kalau di Mekah mulai setengah 1. Setengah 1 mereka untuk mengharapkan Lailatul Qadar. Ini mudah-mudahan tahun ini ada yang diizinkan oleh Allah bisa iktikaf di Masjidil Haram, bisa iktikaf di Masjid Nabawi, mudah-mudahan bisa iktikaf di Masjid Hagia Sophia. Aminnya sedikit nih, mudah-mudahan ya. Muhammad Al-Fatih yang ada di Istanbul, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah. Dan ada yang iktikaf di Masjid Darussalam. Ini sama-sama semuanya adalah rumah Allah, Lailatul Qadar. Berikutnya, siapa yang mencari ilmu? Nah, ini mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang sekarang duduk bersama ini? Duduk ini. Tujuannya untuk mencari ilmu dan waktunya tidak lama sampai jam 5.55 pas terbit. Kita tambah 10 menit jadi jam 6, 5 menit. Kita sampai 5 menit sudah waktunya syuruk. Kemudian kita sholat 2 rakaat, dapat pahala haji dan umroh sempurna. Jadi sekarang kita mencari ilmu ini jamaah sekalian, Masya Allah, luar biasa. Dalam majelis zikir dari mulai tadi pagi kita tidak tahu, mungkin jam 3 ada ribuan malaikat mencari majelis taklim. Mungkin dari Bogor muter sampai Bekasi, Bekasi sampai ke Cawang, Cawang balik lagi sampai ke Cibubur, ternyata sekarang ada di sini. Innalillahi malaikatun sayyar, Allah mempunyai malaikat yang keliling. Ya bahasuna an majalis dzikri, cari majelis zikir, majelis ilmu. Dan malaikatnya sekarang ada di sini. Nanti setelah jam 6 kita setelah sholat kemudian pulang, malaikatnya pun pulang ke langit, langsung ditanya oleh Allah. Padahal Allah Maha tahu. Min aina ji'tum, dari mana kalian wahai para malaikat? Ji'na min ibadin laka, kami datang dari hamba-hambamu ya Allah yang sedang kumpul. Di mana? Mudah-mudahan Masjid Darussalam disebutkan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengapa mereka di sana? Yusabbihunak, bertasbih, wa yahmadunak, bertahmid, wa yuhallilunak, bertahlil, wa yukabbirunak, bertakbir. Kita baca sekali bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali tasbih yang kita baca ini tidak bisa diganti dengan 100 miliar, tidak bisa. Tidak bisa dengan 100 triliun, tidak bisa. Padahal hanya sekali saja. Bagaimana kalau 2 kali? Bagaimana kalau 3 kali? Dan inilah firman Allah, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ini firman Allah, wal baqiyatus salihat adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tidak bisa diganti dengan 100 triliun, tidak bisa. Kita baca sekali lagi bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat langsung menjawab. Allah bertanya lagi, apa yang diminta oleh mereka wahai para malaikat? Semuanya ya Allah yang hadir, mohon agar engkau masukkan ke dalam surga. Tadi yang kita baca apa? Allahumma antas salam. Bersama-sama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam
fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Masya Allah, masukkan kami ya Allah kampung kesejahteraan. Maka Masya Allah, ini luar biasa. Ini sudah menulis kayak surga. Saya terakhir kesini ini belum dibuka, masih di situ salat kita. Ini mulai kapan dibuka ini yang kesini? Sebulan yang lalu, berarti saya 2 bulan yang lalu saya belum kesini, Masya Allah. Karena waktu subuh waktu itu saya nggak bisa, jadi alhamdulillah sekarang bisa. Mudah-mudahan kendaraan ini jamaah sekalian yang memasukkan kita ke surga. Mohon maaf ya, rumah kita yang bagus tuh, yang di rumah, maaf itu bukan milik kita. Maaf Pak Haji, rumah yang kita bangun bukan milik kita, Pak. Di Pesona Kayangan. Oh, Pesona Kayangan, Masya Allah. Ya, kemarin subuh saya di sana, di Pesona Kayangan, Masya Allah. Masih pengajian, Pak, pengajian begini. Sehat walafiat, besok meninggal dunia. Insya Allah ahli surga, Masya Allah. Orangnya baik, dermawan, orangnya kaya, Masya Allah. Walhasil meninggal dunia. Istrinya nangis, Masya Allah, keluarga nangis. Sebulan istrinya masih nangis, 2 bulan nangisnya agak berkurang, 3 bulan sudah enggak nangis, 4 bulan 10 hari. Ayo Ustaz, coba kemana Ustaz? Maaf sekali lagi ya, maaf sekali lagi. 4 bulan 10 hari sekali maaf, nikah lagi. Waduh, apal juga, alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Ketika nikah jamaah sekalian, ternyata maaf ya, rumahnya ditempati oleh suami yang baru. Suaminya ngeringkuk di kuburan sendiri. Untung ketika hidupnya dia dermawan bantu Masjid Darussalam. Uangnya miliaran dinikmati oleh ahli waris. Mobilnya dinikmati oleh suami yang baru. Untung ketika hidupnya dia dermawan. Itu ibu-ibu alhamdulillah ya masih sabar 4 bulan 10 hari. Kalau yang meninggal dunia seandainya itu istrinya, kira-kira sabar berapa hari? Subhanallah. Berapa hari? Masya Allah. Nih maaf, jangan nanya saya, karena istri saya juga meninggal dunia. Masya Allah ya. Kira-kira sabar berapa hari? Alhamdulillah saya sabar 5 bulan. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah Pak ya. Saya sabar 5 bulan, lebih sabar daripada ibu-ibu, Masya Allah ya. Jadi jemaah sekalian, ternyata ini rumah yang kita miliki adalah Darussalam, bukan rumah yang kita tempati, itu bukan. Inilah yang siapa yang membantu, yang wakaf 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang mungkin karpetnya, ada yang 100 juta. Subhanallah, ini yang hebat luar biasa. Sehingga ketika Allah bertanya, apa yang diminta wahai para malaikat? Mereka semuanya mohon pada surga, masuk surga ya Allah. Allah bertanya lagi, apakah pernah melihat surga? Belum ya Allah. Belum pernah melihat surga, tapi dia minta surga. Terus apa lagi? Semuanya minta agar diselamatkan dari neraka. Apakah pernah melihat neraka? Belum ya Allah. Maka doa kita biasanya, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, mudah-mudahan kau selamatkan kami dari neraka. 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka. Nerakanya sekarang. Sekarang nerakanya berdoa. Sekarang ini Nabi bilang langsung nerakanya berdoa. Apa doanya? Allahumma ajirhum minni. Ya Allah, selamatkan mereka dari aku. Ini panjang hadisnya, saya ringkas langsung. Allah berfirman, saksikan wahai para malaikat, semua dosa-dosa mereka yang hadir di tempat ini aku ampuni. Masya Allah ya, ini kita duduk di majelis taklim begini saja, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya agar kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong membaca Al-Quran. Ini sebenarnya sudah, tapi ingin saya tekankan saja.
Siapa yang punya Quran di rumah tolong menjawab. Yang nggak punya jangan. Mengapa? Karena yang punya dijamin masuk surga. Saya bertanya, semuanya di rumah kita yang ada Quran menjawab, yang tidak ada jangan menjawab. Di rumah kita ada Quran apa tidak? Dijamin masuk surga. Rasul bersabda, "Iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Jangan sampai kita sudah masuk neraka baru disyafaati oleh Al-Quran. Kita berharap mudah-mudahan sebenarnya layak untuk masuk neraka, tapi oleh Al-Quran disyafaati. Ya Allah, jangan kau masukkan neraka dia, karena saya ada di dadanya. Dia selalu membaca saya, terutama surat Al-Muluk. Surat Al-Muluk, Rasul bersabda, "Inna fil Qur'ani la surah." Dalam Al-Quran ada satu surat, Salasina ayat, 30 ayat. Man hafidhoha, ada yang membaca man hafidhoha, siapa yang hafal. Ada yang lebih ringan lagi, man qara'aha, siapa yang baca. Wah, ini nih, kira-kira milih yang mana kita nih? Ya, man hafidhoha, siapa yang hafal surat Al-Muluk, dosanya diampuni, dijamin bebas dari siksa kubur, dijamin masuk surga. Masya Allah, insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga tanpa hisab, amin. Ini baru satu surat saja, surat Al-Muluk. Oleh karena itu kita ingat Rasulullah setiap malam pada bulan Ramadan, di luar Ramadan, beliau membaca surat Al-Muluk. Ayo kita mohon pada Allah semua ya. Ya Allah, mudah-mudahan kami semuanya yang hadir di Ad-Darussalam pagi ini segera bisa hafal surat Al-Muluk, amin. Ada dalam kitab Ibnu Katsir, Pak. Baik, ini ada riwayatnya, saya baca. Ada orang banyak dosa. Menurut tugas dari malaikat, siapa yang bisa menjawab, dia disiapkan tempat yang indah. Tapi kalau nggak bisa, dia akan disiksa. Kemudian orang ini banyak dosa, mau disiksa oleh malaikat. Ketika mau dipukul, ternyata surat Al-Muluk menjelma menjadi manusia. Ketika dipukul, hei malaikat, kamu mau mukul siapa? Saya mau mukul ini, dia banyak dosa. Kalau kamu mukul dia, kena saya. Saya surat Al-Muluk. Kamu berani mukul firman Allah? Oh, enggak berani. Ya, tapi tugas saya untuk mukul orang yang banyak dosa. Ya, tapi kalau kamu mukul dia, kena saya. Akhirnya langsung mengadu pada Allah. Ada apa wahai malaikat? Ini ya Allah, tugas saya, kalau ada orang banyak dosa engkau perintahkan untuk saya pukul. Surat Al-Mulk mengatakan, iya ya Allah, kalau dia mukul orang itu, saya ada di dadanya, dia selalu baca saya. Akhirnya Allah berfirman, baik kalau begitu aku serahkan kepada kamu wahai surat Al-Mulk. Kalau engkau serahkan padaku ya Allah, aku mohon orang ini engkau bebaskan dari siksa neraka. Masya Allah. Silakan dibaca dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Oleh karena itu tolong diamini, mudah-mudahan semuanya, bapak, ibu, suami, istri, anak-anak semuanya bisa hafal surat Al-Mulk, amin. Ini baru satu surat, apalagi kalau kita membaca Al-Quran semuanya. Dan saya yakin hari ini, karena ini hari 11, sudah ada yang sudah khatam 30 juz. Saya yakin. Saya ulangi lagi, karena ini adalah hari yang ke-11, saya sudah yakin bahwa di antara kita ada yang sudah membaca Al-Quran 30 juz. Kalau belum, mudah-mudahan segera kita selesaikan. Mengapa? Kalau bisa satu hari 1 juz, berarti sebulan khatam. Kalau satu hari 2 juz, berarti 15 hari khatam. Kalau 3 juz dalam sehari, berarti kemarin asar selesai. Saya minta mohon maaf, saya bukan riak. Alhamdulillah asar kemarin saya sudah selesai. Ini sengaja saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa meniru. Amin, amin, amin ya. Alhamdulillah asar kemarin sudah selesai, berarti sekarang mulai juz 1 lagi. Mudah-mudahan nanti tanggal 20 Ramadan kita sudah khatam 2 kali. Amin, amin. Mengapa? Kita mengharapkan ampunan dari Allah. Mohon dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Quran, tolong
niat untuk berbakti kepada ibu bapak. Siapa yang kepingin diampuni dosanya, tolong berbakti kepada 4 orang. Ibu kandung, ibu mertua, bapak kandung, bapak mertua. Saya doakan semua yang di sini mudah-mudahan mertuanya hanya 1 saja. Amin amin subhanallah amin amin. Saya ulangi, Ustadz Iskan dan mertuanya 2. Amin subhanallah amin. Masya Allah. Berapa mertuanya Pak? 1. Masya Allah, alhamdulillah ya. Masya Allah. Mengapa hari ini kok saya gembira? Mengapa gembira? Sebab ada satu hadis, inna min khiyari ummati, umatku yang terpilih, qauman, kelompok orang, yadhakuna jahron, kalau dia ketawa suaranya keras. Masya Allah. Jadi siapa yang dia kalau ketawa suaranya keras, insya Allah ahli surga. Masya Allah. Mungkin saya dibantah oleh para Ustadz, kalau ketawa itu menjadikan hatinya keras. Ada sebuah hadis, ini saya kasih hadis satu lagi, inna min khiyari ummati, umatku yang terpilih, qauman, kelompok orang, yadhakuna jahron, kalau dia ketawa dengan suara keras. Mengapa? Min saati rahmatillah, karena dia yakin rahmat Allah itu sangat luas. Sebab banyak orang yang ingin senang mengumbar auratnya, maksiat pada Allah. Banyak orang ingin senang tapi dia maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia kepingin senang, dia datang ke karaoke. Dia kepingin senang, maaf sekali, dia korupsi. Dia kepingin senang, dia berzina. Tapi kalau ada orang senang karena rahmat Allah luas, dialah ahli surga. Oleh karena itu semuanya saya doakan, mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu hari ini bisa senyumnya, ketawanya yang lebar. Amin subhanallah ya. Masya Allah. Yang lebar ketawanya. Ayo lebar. Masya Allah. Mengapa? Rahmat Allah wa rahmati wasi'at kulli syai'. Aduh, jam ini tinggal 7 menit ya. Jadi walhasil, mudah-mudahan kita berbakti kepada 4 orang. Coba dibantu, ibu kandung, ibu mertua, bapak kandung, bapak mertua, apalagi bisa kita wakaf atas nama 4 orang ke Masjid Darussalam. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah waktunya salat syuruk, pahalanya haji dan umrah sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.